Halo Pak Jos, Nah, dari agama mana Pak? kali kau cuma banyak penipu, penipu besar. Nah, Yang saya tipu apa putar Bang? balik kok, jangan kau putar balikkan tuh di ayat Alkitab, tahu kau? Apa yang saya putar balikkan bosku? Hanya kau putar balikkan bos. Apa itu contohnya? Kalau ayat itu kau apain? Contohnya apa bosku? Kau itu sebenarnya penipu besar. Contohnya tipuannya apa bos? Banyak. Contoh, jelaskan Penipu aja. besar. Iya jelaskan Jadi kau bikin aja. ayat-ayat Alkitab itu tapi tidak kau rubah, kau kurangin kata-kata di Alkitab. Tahu kau? Kami udah baca semua. Jadi Kan kau begitu. tuh penipu, pembohong besar. Contoh, kau penipu. contoh. Kau itu aliran sesat. Kau tahu? Udahlah Bang. Kalau cuma mau ngamuk-ngamuk Bang. Nah, Mau ngamuk-ngamuk. kau bisa kawin umur 6 tahun. Mana pula tuh bisa kau gitu? Kami tidak. Yesus mempraktekkan kawin dengan orang yang baru seusia 1 hari. Masa Anda gelisah nggak gelisah? Ada dong. Kalau saya tunjukkan dalilnya, Tunjukkan. Tidak ada dalil kita di Alkitab, tidak ada dalil-dalil di Alkitab. Kau kira kami Islam? Yesus minta jatah perawan. Hei, tidak ada Yesus tuh cita perawan. Bego kau. Kau Bilangan 31. kau Ayo, rubah, kau buka itu Enggak. Alkitab itu. Kau Jangan baca. buka. Kau baca. Kau Aku udah baca. Apa bunyinya? Kau goblok. Goblok kau. Yesus Kau minta itu jatah penipu perawan. besar. Hei, kau udah ngasih edit saya, kau nggak sanggup melawan. Bodoh amat Lari kemana-mana. kau. Yesus minta jatah perawan. Bodoh di mana itu bodoh? Diulangan pula dia. Yesus saya tidak diulangan, bodoh kau. Itu Oh, itu berarti jangan Yesus itu Tuhan baru. goblok kau, goblok. Katanya Mana ada Tuhannya diulangan, Yahudi goblok. Yesus. Goblok kau. Katanya Nabi Tuhan kau perjanjian gimana? lama itu Kami Yesus. Nabimu aja bisa berapa kali kawin? Emang gitu. Ya, Yesus 32 Itu perawan aliran coy. aliran sesat dari itu goblok. Yesus 32 Yang baru- perawan. Mas Solang minta jatah perawan dia. Diam-diam Tuak ternyata nih Pak Josi nih. Jangan bikin malu lah kau. diam-diam ternyata Mas Solang generasi hancur sudah. Pak Jos ngamuk dia Pak Jos. Halo saudara Ferdinand, dari gereja mana abang? Silakan abang. Oh mama. Nggak tahu dia, katanya Tuhannya satu. Kalau Tuhanmu satu, berarti Tuhan yang ada di perjanjian lama itu Yesus. Nah, masalah generasi. Berarti Yesus ya minta jatah dong. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Suma. Assalamualaikum. Saya cuma mau menyampaikan sedikit aja, Bang Suma. Ini mumpung 2000 ya, netizen. Tolong yang muslim tolong ya jauhi Komal Mikana ya. Jangan berkerumbung ke sana. Jadi Mikana Iya betul Bang, betul. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Gimana kabar Pak Ustaz Om Ustadz? Zuma. Om Zuma mau Jadi, nanya dong, boleh nggak Om Zuma? Oh mama Apa? Mau nanya, kan manusia pertama yang diciptakan itu kan Nabi Adam. Tinggalnya Ya. kan di surga. Habis itu Nabi Adam tuh terhasut iblis kan, makan buah kuldi, terus diturunin ke bumi. Dan jadilah beranak-beranak gitu, jadi kita
Nah itu kita bisa nggak nanti di akhirat kita tuntut Nabi Muhammad, Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam kita jadi di bumi gini, bisa nggak Bang Zuma, Om Zuma? Ya nggak bisa dong. Justru kita harus berterima kasih kepada Nabi Adam. Karena kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, kita nggak tahu baik-baik, yang mana yang baik, mana yang jahat. Gitu. Lagian Adam alaihissalam dicipta memang untuk mengisi bumi, bukan untuk di Eden saat itu. Begitu abangku, Nabi Adam itu adalah nabi yang mulia. Ayo yang non muslim yang mau buka kamera tapi jangan kayak Bang Jos. Bang Jos itu penakut, gambarnya aja karateka tapi isinya kerupuk. Kalau dilihat profilnya os, tapi isinya kerupuk. Buntalah. Halo saudara Besten. Halo Besten. Halo saudara Reskas. Bos. Halo bos. Jangan ikuti Pak Jos. Pak Jos profilnya karateka tapi mentalnya mental cumi. Sumpah karate nggak dijalankan, pengecut. Pakai dogi. Apa? Banyak baca. Pakai dogi. Tapi mental semut. Semut malah jauh lebih hebat. Hei, goblok kau. Hai, masa seorang karateka bisa menyebut orang lain goblok tanpa alasan? Kau goblok. Aduh, parah ini karateka dari mana ini? Dari aliran mana ini ada karateka begini? Bung, karateka itu tidak terpengaruh oleh agama, Bung. Goblok kau. Sabuk itu harus dijunjung tinggi. Sama seniormu ini kau harus hormat. Jangan kita ceramah ke masalah agama. Aduh, kau harus hormat sama senseimu. Hei, sama sensei kau harus hormat. Bos. Bos, Nah. agama jangan kau bawakan agama bodat. Agama itu Sama sensei. Jangan kau jelek-jelek agama orang lain, bodat. Sama sensei kau harus hormat, anak muda. Jangan kau bawa agama, kau jelekkan agamamu. Jangan kau bikin jelekkan agama orang. Sama sensei kau harus hormat. Kau ngomong sama sensei kau harus hormat. Kusuruh push up nanti kau. Siapa sensei kau? Sensei kau bilang kau. Aku senseimu. Aku senseimu. Aku senseimu. Guru besar pemakan kentut. Jangan kau kalau agama kau, jangan kau jelekkan agama orang lain. Justru ikutin agama kau aja, jangan kau jelek-jelekkan agama orang. sejelekan agamamu nggak ada sejelekan agamamu. Kau kan jelek, kau bilang enggak, kau bilang tidak ada Yesus apa perawan. Emang pernah Yesus kawin? Tidak. Muhammad 4 kali kawin. 100 kali Tuhanmu ada berapa rupanya, Bang? Tuhanmu ada berapa rupanya? 1. Kalau Tuhannya Yahudi itu Tuhanmu juga. Sama. Ah, berarti Kau tuh Yesus. berarti yang minta perawan, berarti yang minta perawan itu Yesus. Jangan kita percaya. Agamamu aja, jangan kau bawa agama orang kejelekkan mau berapa? 1 Tuhan tetap. Berarti Yesus minta perawan. Tidak ada minta perawan, goblok. Bilangan 31. Goblok. Bilangan 31. Itu perjanjian lama, hukum Taurat. Nah, Tuhannya itu siapa Tuhan di situ? Tuhanmu juga atau bukan? Goblok. Ah, katanya Tuhanmu juga di situ sama aja. Tanya kau, itu di sekolah Isa, siapa yang menolong untuk Muhammad? Katanya Tuhannya Yahudi Tuhanmu juga. Berarti Tuhanmu juga yang minta perawan berarti.
Berarti Tuhanmu itu minta perawan, Bang. Si Muhammad nih minta perawan, anak 6 tahun kawinin, goblok. Yesus minta 32 perawan, abangku. Tahu kau dia tidak kawin. Yesus minta 32 perawan, Bang. Di dalam kitab Bilangan 31, abangku yang ganteng. Begitu, Bang. Yesus minta jatah perawan, Bang. Baca Bilangan 31 nomor 40 sampai 44. Yesus dapat jatah 32, Bang. Gitu, Bang. Kenapa bisa, Bang? Apa abang kira aku ini boneka? Buka dulu apa kau tuh? Entah segampang itu, abangku mau pecahkan kepala. Nggak boleh gitu. Seorang karateka itu nggak boleh begitu, abang. Nggak boleh. Ingat sumpah karate. Ingat sumpah karate, Bang. Aku ada orang karateka tapi aku tahu kau. Abangku, ingat sumpah karate, nggak boleh gitu. Dalam kitab Bilangan 31, nomor 32 sampai 40, konteksnya adalah pembagian barang rampasan perang. Setelah bangsa Israel memenangkan pertempuran melawan bangsa Midian, total tawanan perawan yang ditangkap berjumlah 32.000 orang sesuai aturan pembagiannya. Setelah bagian diberikan kepada tentara yang berperang dan setengahnya lagi untuk jemaat Israel, dari bagian jemaat ada persentase upeti atau pajak yang dikhususkan untuk Tuhan yang diserahkan melalui Imam Eleazar. Teks Bilangan 31 nomor 40 mencatat, dan orang-orang yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki 16.000 orang, dan upeti bagian Tuhan dari jumlah itu ada 32 orang. Karena mayoritas umat Kristen memegang doktrin Tritunggal di mana Yesus diyakini sebagai penjelmaan Tuhan atau Yahweh itu sendiri, maka para apologet Muslim seperti Bang Zuma menggunakan logika teologis Kristen tersebut untuk mengkritisi balik. Mereka berargumen jika Yesus adalah Tuhan Perjanjian Lama, maka secara tidak langsung teks tersebut menunjukkan Tuhan meminta jatah upeti sebanyak 32 gadis perawan dari hasil rampasan perang. Kenal kamu orang lain, bro. Ya tadi barusan abang jelek-jelekan agama saya, barusan. Jelek-jelek kenal agama orang lain. Lo barusan tadi jelek-jelekan agama. Tahu. Saya sensei lo, tidak boleh gitu, Bang. Ini di mana kau? Ini guru besar. Saya guru besar juga. Baik kan Saya kau? saya dari Black Panther. Saya dari Black Panther Karate. Komite kita. Boleh, boleh, Bang, boleh. Abang aliran mana rupanya? Abang aliran mana? Taku ya, orang Taku nih. Iya, tahu. Abang aliran mana? Apa Taku? Udah kau Aliran- banyak kaca, kau bilang Taku. Kau tahu ke Taku? Nggak takut. Aku nggak takut. Ya, cari aja saya, Bang. Di mana Cari kau? aja saya. Saya di Makassar, abangku. Makassarnya kau baby, banyak kali keluar kau. Kenapa rupanya, Abang? Belakang kau nggak cocok gitu. Kalau kita mau agama, jangan kau bawa agama, jelekkan agama orang lain. Ya Agama- tadi Anda agama- barusan bebas kok, agama- bebas menghina agama saya Bebas, barusan. aku nggak bebas ngeliat kau. Tadi Anda barusan Ini kau, buka ini kau. barusan Anda habiskan air liur menghina agama saya gitu loh. Kumbing atau doer gitu kau ya? Iya, iya, Kau Bang. mungkin Iya, Bang. aku angin atau doer. Seorang karateka itu harus jaga lisan, abangku. Gimana ini ah? Karena emosi aku lihat kau. Kau nggak apa? Macam Karate betul plastik pasti nih, karate plastik. kau. Hei bos. Dan 7 ya. Dan 7. Dan 7, tapi Anda tidak mencerminkan diri Anda itu dan 7. Aku nggak suka kau. Saya cuma melihat Anda itu seperti dandut. Agama itu kalau kita berapa? Jangan-jangan dandut. Jangan sesatkan orang lain. Dan Oh. 7 itu nggak begitu, Orang kawan. itu bodoh-bodoh Anda yang ini tidak seperti bisa. dandut. Tahu? Dandut. Buru-buru ini orang Dandut. Batak gitu. Dandut. Kenapa rupanya kalau Batak? Maka saya tena 10 badikmu tena aku lari mi.
Lari mana? Mana ada orang Batak di Makassar ini jagoan dada. Belum ada sejarahnya, Bung. Belum ada sejarah, belum ada sejarah. Kalau orang berbicara suku, belum ada sejarah. Aku lu tadi kita nak lari. Kan kau bikin agama. Tahu kau ya? Nih, anak santal. Jangan sombong abangku, nggak bagus. Bagus. Sombong gaya kau sombong. Kau perasaan pintar kau. Buka di Ya, memang saya pintar. Atau si Gus Dur aja. Mau kau pindah agama kau mau lap itu nggak apa-apa. Udah tahu kau. Goblok kau. Yang goblok kayak pintar aja. Kalau anda ustaz yang apa itu buya. kalau kau pintar, kau tidak mungkin menjadi Kristen kau, abang. Tahu kau. Kalau pintar tidak mungkin jadi Kristen kamu ini bangku. Kalau abang pintar tidak mungkin jadi Kristen abang, nggak mungkin. Kau goblok kau. Kau goblok. Nggak mungkin. Kau tahu haji itu apa? Nah, itu kan kalau menghina bisa ya menghina. Seorang sensei, seorang sensei. Goblok Dia kau. dia menjilat lidahnya sendiri kan, menjilat ludahnya Kau sendiri jelek kan. di lidahku. Siapa? Karena kau bodoh, Kau jelekkan agama kami kau begitu. karena kau bodoh, tua bangka, bodoh, kau bodoh. Datanglah kau. Saya selalunya ke Medan saya bang, selalu ke Medan. Mana Saya. kau Medan tai. Saya pimpin pawai baru-baru. Medan kau datang bijak Medan kau bijak orang Medan kau babi. Tahun kemarin saya pimpin sana pawai, Alah, banyak cakap puluhan ribu manusia. Abang kemana? Kami kau datang ke Medan. Kau jumpa. Aku mau lihat video saya di Medan mau. Untuk engkau. Kalau kita gentleman, kalau kita yang bagus itu buka tuh apa kau tuh ini maksudnya itu buka. Nggak Kau perlu masker buka. kau, nanti kau buka. Pakai masker Bukan aja lu. kalian kelabakan hadapi saya Buka kok. masker kau tuh. Itu namanya Saya- penakut. Saya pakai masker penakut. aja kalian kelabakan Orang hadapi itu saya, begini. apalagi kalau aku buka masker. Makanya umat Islam bisa keburu-buru, goblok. Tuh contohnya. Siapa tuh biar kau tahu dia banyak bertobat. Tengok orang Islam tuh banyak nggak betul. Bukan betul juga nih. Saya cuma heran aja sih, seorang sensei Bos, begini tenang dulu. bahasanya. Kalau kita itu gentleman, itu kita transparan gini Nih. Jangan kita buka-buka ini, tutup ini, penakut kau. Namanya Saya kau tuh takut. penakut. Takut buka ini nanti istri abang jatuh cinta sama aku. Itu cinta. Udah aku jatuh cinta nih ini. Nah itu itu istrinya rupanya. Oh baru tahu abang punya istri anjing. Anjing ini tidak tahu. Ternyata istrinya anjing abang ini. Aduh parah. Sayang istriku dah. Parah. Nolong kamu. Ternyata istrinya anjing abang ini. Aduh parah bang. Itu anjing goblok kau, makanya kau Aduh. bodoh. Makanya kau tak ambil hati jongkok. Lebih sayang Abang ini. anjing ini daripada kau. Itu bukan Saya anjing, heran anjing. abang ini. Itu anjing itu Seorang bodoh. karateka katanya dan 7, tapi kayaknya kayak penyanyi dangdut. Nakut kau. Kalau kita gentleman, kalau orang karateka itu gentleman. Itu kita perlu pakai ini masker bos. Ya, gini. Saya takut nanti istri Anda jatuh cinta sama aku. Anjingku yang suka dengan kau nantinya. Anjingku lagi. Anjingku, aku babiku yang sekarang di belakang. Itu suka dengan kau. Mas orang Itu generasi. suka dengan kau. Kalau suka dengan kau, muka kau ini nggak tahu kayak mana. Sumbing kau. Gower, kayak gini. Kayak gini orang kenceng kau. Kayak mana orang suka dengan kau? Tahu. Sini terlihat lah. Yang saya heran ngaku dan 7 tapi karakternya kayak binatang. Gimana Kau yang ceritanya? goblok. Ada orang karateka karakter ini ya. karakternya karakter binatang. Jangan kita ditutupin. Dan 7 tapi begitu bahasanya bukan bahasa seorang karateka. Aduh. Jadi gay kau, bengkong. Aduh. Pakai rok kau, pakai rok. Coba pakai rok.
Seorang karateka begitu. Aduh. Kau, seperti samsak ni. Kau datang ke samsak ini, kau pakai samsak ni. Belum tentu bos, belum tentu bos, belum tentu. Hah? Belum tentu bosku. Belum pernah dia mengalahkan saya tarung. Belum. Bos. Belum pernah ada yang bisa kalahkan saya tarung bosku. Apalagi kalau sudah tua kayak anda ini ya. Sudah tua begini ya. Hai. Kiri dengan aku apa bos dulu. Udah tua begini sekali ku tiup pingsan kau. Kau bisa. Aduh. Tahu. Parah. Udah tua kayak begini sekali tendang ini patah langsung. Badan bos, nah. Aduh, muka semangatnya aja tinggi nih, semangatnya tinggi. Semangat ini bos. Bos, boleh kita tes aku? Semangat tinggi. Boleh kita tes. Dari aliran mana abang ini? Aliran mana kalau boleh tahu? Aliran mana? Tari balet? Itu kau takut. Aliran balet? Aliran tari balet abang ini, penari latar gereja. Enggak ada yang tahu itu, enggak ada aliran apa itu, enggak ada yang tahu. Aliranmu sendiri tari balet. Aliran kau buat sendiri. Kau tahu takut, tangan kosong, loh. Mana ada istilah kayak begitu? Aduh, buat sendiri. Aliran dibuat sendiri. Hanya bisa menghina fisik. Itu yang diajarkan di aliran Anda rupanya. Menghina fisik rupanya. Gitu. Muka sudah tidak begitu aja udah jelek begitu. Tidak begitu aja udah mukanya jelek bang. Senang, biar kepercayaan kau. Buka lu masker kau, biar kepercayaan kau. Nanti kau kayak gini, pulau kenceng kau. Doer, memble, atau sumbing. Heran aja insan bela diri kok begini ya. Bukan, heran aja kayak gini. Kayak gini Ustad. Ustad kayak Pelatih gini. katanya pelatih. Kau bilang kayak Dan gini 7. Ustad. Bos, Ustad kayak gini. Dan 7 dia kasih gelar diri ini, gelar sendiri. Penari balet. Ustad. Penari balet. Kasih ceramah yang bagus bagi umatnya. Ini bisa kita balik gitu mah. Udahlah bang. Tapi kurangin satu kata. Udah belajar lagi sumpah karate itu Anda dalami, dalami baik-baik. Kalau memang Anda insan bela diri ya, pelajari itu sumpah karate. Ada penceramah tutup pakai saya muka. Kali cek siapa muka kau, gak tahu kayak mana. Aduh. Mau kau kita bagus bicara tuh, buka semua. Sibuk aja kau. Sibuk gini orangnya ya. Sibuk aja terus. Kenapa kalau doer rupanya? Enggak masalah. Tapi tidak. Berarti kau menutupi dirimu, tidak percaya Doer, diri. sumbing. Percaya diri. Tapi kau tidak bisa lawan berdiskusi kan gitu. Diskusi kau itu nggak pas. Memang aku mereka. Ya kalau tidak pas kenapa kau panas bang? Kenapa abang jadi panas kalau begitu? Artinya yang saya sampaikan itu kebenaran. Agamamu lah. Kebenaran yang saya sampaikan membuat Anda menangis kan gitu. Saya nggak cerita agama lain kok. Saya cerita agama yang benar kok. Agama saya bahas. Ketika membahas agama saya berarti apain masalah agama orang yang kau bilang ya, agama saya membahas agama Anda. Agama saya membahas agama Anda kan gitu. Aku tidak enggak agama kau. Kau rupanya kayak mana? Agama kau bagus rupanya. Yesus kan agamanya Islam. Yesus itu kan Islam bosku, bukan Kristen. Tidak ada Islam ini Yesus bobo. Orang Yahudi. Bukan Islam. Yesus itu Islam. Goblok kali Yesus itu Islam. Dari mana jalannya Yesus Islam? Dari mana kau belajar?
Hah? Islam Yesus Maka itu dari bukan mana? Kristen. Di mana Islamnya? Kutanya engkau, goblok. Ya, ajarin Apa ya. kau bilang Islam bisa, buktinya kau Islam bilang itu apa? Karena Islam dia itu sunat. artinya. Itu disunat karena dia orang Yahudi. Itu ada dari Yahudi, goblok. Goblok kau. Jangan kau mau disunat, oh kena sunat dia Islam. Goblok kau. Agama Yesus itu Yahudi. Goblok. Oh, bukan Kristen. Kalau kau tahu, Jadi Yesus bukan Kristen. agama Yesus itu Yahudi, goblok. Oh. Tapi orang Kristen itu dianggap dia Tuhan. Oh. Tahu, dia itu Teman-teman, Goblok ternyata kau. Yesus itu agamanya Yahudi, teman-teman. Bukan yang orang Kristen kayak. Yahudi. Orang Yahudi. Agamanya apa Tahu. Yesus itu? Agamanya apa? Yahudi. Oh, Yahudi. Yahudi, goblok. Oh, Yahudi. Islam. Oh, Tapi bukan orang Kristen. Dia diakui, jadi dia Tuhan. Dia Oh. menyerupai Allah. Didatangkan dari dari Tuhan, Ya, ya, goblok. ya, 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 ya. Nah. Berarti Betul, Kristen betul. Tuhannya beragama Yahudi. Goblok di Tuhan tanah aja. Goblok lah. Otakmu. Berarti Makanya kau dicuci dulu otak kau. Dicuci. Berarti Kau. orang Kristen Dicuci otak itu kau, goblok. Tuhannya adalah orang yang beragama Yahudi. Goblok kau. Orang Yahudi ya. Dia tuh orang Yahudi, goblok. Berarti Anda Orang menyembah Kristen, orang gua Yahudi. Goblok kau. Berarti orang ini mereka menyembah itu- orang Yahudi. Iya. Oh, Kita menyembah ya, orang Yahudi. Yang betul. Oh. Karena dia itu juru selamat. ya, 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 ya. Penyembah orang ternyata. Ternyata Penyembah penyembah orang apa ini? Orang. Dia tuh di dunia dia orang. Orang. Ya Allah. Wah, Dia satu, Tritunggal. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. itu tiga. Anda bilang satu. Itu Tritunggal, goblok. Dari kacamata sejarah dan teks Alkitab, Bang Zuma sering menekankan bahwa secara historis, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menganut atau mendirikan agama bernama Kristen. Yesus lahir, tumbuh, disunat pada hari ke-8 dan hidup sebagai seorang Yahudi yang taat yang menjalankan hukum Taurat. Ia beribadah di sinagoge, merayakan hari raya Yahudi seperti Paskah dan mengutip kitab-kitab para nabi Israel. Bang Zuma kerap membawa audiens pada bukti tekstual di Perjanjian Baru khususnya dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ayat ini menunjukkan bahwa istilah Kristen yang artinya pengikut Kristus baru muncul bertahun-tahun setelah Yesus sudah tidak ada di bumi. Dan sebutan itu awalnya diberikan oleh orang-orang luar di kota Antioquia untuk menjuluki para murid. Yesus sendiri semasa hidupnya tidak pernah menyebut ajarannya sebagai agama Kristen. Menurut pandangan Bang Zuma, Kristen bukanlah agama yang dianut oleh Yesus, melainkan sebuah institusi keagamaan baru yang terbentuk pasca kenaikan Yesus, yang teologinya banyak dipengaruhi oleh pemikiran rasul-rasul setelahnya, terutama Paulus. Bagi beliau, jika seseorang ingin mengikuti agama asli yang dijalani Yesus, maka Islam adalah jawabannya karena kelanjutan dari ketauhidan dan syariat para nabi terdahulu. Tunggal kau tahu artinya? Tiga tapi di dalam satu. Oh, Tahu kau? Tritunggal. Three in tiga. one. Contohnya ke 3 in 1. Tiga dia tapi satu. Goblok. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Tahu Coba artinya jelaskan. Tritunggal? Enggak, Kau tahu jelaskan. Tritunggal? Jelaskan Bapa, coba. Putra dan Roh Kudus. Ada tiga. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus ada tiga. Ya, Tritunggal. Yang mana Tuhan Anda? Goblok kali kau. Yang Kenapa mana kau Tuhan goblok? Anda? Yang mana Tuhan Anda di antara tiganya ini? Dia itu pernah. Dia itu juru selamat. Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana Tuhan Anda? Di Muhammad Bapa, aja dia mengakui Bapa, bahwasanya Anak, Isa Roh. Al-Masih akan mengapusi dosa-dosanya. Bapak, Dia menyelamatkannya. Anak, Roh. Goblok. Bapak, Anak, Roh. Yang mana? Yang mana Tuhan Anda di sini di antara ketiganya? Tiga Tritunggal, tiga dalam satu. Dia itu Bapa. Dia yang itu mana Putra. Tuhan Anda? Dia itu Roh Yang Kudus. mana? Goblok Berarti kali tiga? kau jadi orang tahu. Ya, Tuhan Yesus Berarti itu, tiga? Goblok. Berarti tiga dong. Longor. Jangan Berarti- putar buat yang tiga-tiga.
Itu kau goblok. Makanya aku Anda yang contoh. mengatakan tiga kok. Anda yang mengatakan tiga, bukan saya. Tunggal, tiga dalam satu, bukan tiga, goblok. Tiga dalam- Tunggal. Dia itu Bapa, dia itu Putra, dia itu Roh Kudus. Roh Kudus Ya tiga. tahu. Tiga berarti. Dia tahu. Makanya kau Tiga. cukup dari longor. Tiga Kamu dalam tahu. satu. Yang satu itu yang mana? Tuhan Yesus itulah dia. Dialah Bapa, dialah Putra, dia adalah Roh Kudus. Biar kau tahu. Bagaimana ceritanya? Makanya kau udah agamamu aja kau bahas. Goblok. Nggak sanggup bahasa dia. orang. Nggak sanggup kau kan? Nggak sanggup Nggak sanggup kau, kau. goblok. Tiga kau bilang satu, Pertanyaan penipu kau. itu namanya. Bos, Itu penipu. pertanyaan kau, Muhammad itu minta Tiga. tolong dia masuk surga siapa? Kau jawab dulu Tiga pertanyaanku. ini. Tiga ini, Jawab tiga. pertanyaanku. Muhammad itu mau Tiga. masuk surga. Kan kau nggak Tiga tahu. Tuhannya. Udah kubilang kau. Teman-teman. Teman kita ini Tuhannya tiga. Muhammad itu mau masuk surga siapa yang minta? Supaya dia Tuhannya masuk tiga surga? dia teman-teman. Goblok. Goblok. Jangan kau goblok terserah kau. Bentar, kau bisa jawab. Tuhannya Jawab tiga. pertanyaanku. Tiga Tuhannya. Jawab dulu pertanyaanku. Muhammad Tiga. supaya masuk surga dia minta berdoa ke siapa? Tiga Tuhannya Berdoa ke dia siapa? nih. Goblok. Tiga Tuhannya dibilang satu. Bodohnya manusia nggak bisa dijawab. Apa yang Ini bisa kau tiga jawab nih. pertanyaanku? Tiga ini Tuhan tiga. Dibilang satu ini penipu ini. Jawab dulu. tiga. Muhammad itu menolong. Berdoa si Muhammad supaya masuk surga siapa? Dia minta ke siapa? Tiga. Tiga. Bodoh. Tiga Tuhan dibilang satu gimana ceritanya Menjawab bang? kau. Tiga Tuhan kok dibilang satu abang ini. Tunggal, goblok. Tiga dalam Iya. satu. Dia itu Tiga. Putra, Roh Kudus. Tiga di dalam satu. Tiga di dalam Ya. satu nih. Ya, di dalam Ya. satu. Begitu keluar jadi tiga lagi. Goblok. Makanya kau Bungkus. contohnya ke anak SD kau Bungkus, sawah. bungkus. Boleh Dibuka, tahu. dibuka. Tiga lagi, bungkus lagi. Jadi satu, jadi satu, jadi satu. Tiga lagi, jadi satu, jadi satu. Buka, 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 buka. Tetap tiga. Buka, bungkus. Tetap tiga. Bungkus di dalam satu. Dalam Pandangan tiga kau. lagi. Supaya si Muhammad masuk surga. Muhammad Di masuk mana- surga. Dia Di berdoa mana supaya satunya, masuk surga. abang? Abangku di mana kau jawab dulu satunya? pertanyaanku, goblok. Di mana goblok. satunya, bang? Goblok kau. Tiga di Kau dalam apa, Kak? satu. Muhammad. Begitu dibuka Pertanyaan jadi kau, tiga. Muhammad. Kalau dia mau ingin masuk surga, dia di Sembunyi di sini jadi satu, jadi satu. Goblok Coba kau, jadi satu goblok. dibuka. Goblok kau. Tiga lagi. Kau. Jadi satu. Goblok kau. Tiga lagi. Jadi satu. Tiga lagi. Jadi satu. Tiga lagi. Makanya kau itu Gimana? cocoknya. Cocoknya Tuhannya kau gimana ngobrol sama begini? anak TK. Itu kau cocok. Tuhan abang berapa? Udah aku bilang kan kata Rasul Muhammad supaya masuk surga dia berdoa ke siapa supaya dia masuk surga. Tuhan Anda berapa Tuhan Anda? Aku Tanya tanya. dulu kau Muhammad kalau masuk surga dia berdoa ke siapa? Tuhan Yesus, goblok. Abang, ini tiga. Muhammad tuh masuk surga. Jangan kau tiga-tiga jam. Jawab dulu lagi. Tuhan Anda tiga. Termasuk kau. Tuhan Anda tiga. Baik engkau. Gimana caranya satu ini? Baik Ini tiga. engkau. Kau takut. Udah kau tanya, kau jawab penakut kau. Dan tujuh begini Tanya lu ditanya. kau, si Muhammad kalau kita mau masuk surga dia Allahu Muhammad ini nggak tahu dia masuk surga atau tidak. Tapi kalau Kristus kau tahu akulah juru selamat. Yang Melalui dia, kalau tidak melalui Yesus. ini Dia juru tahu. selamat menuju kepada Tuhan yang satu. Tuhan junior juru selamat menuju ke Tuhan senior. Gimana Kalau ini? tidak dia itu Allah. Dia itu Tuhan. langit dan bumi. Tuhannya umat Islam lagi di Tahu. bawah. Tuhannya umat Islam di bawah-bawah. Allah. Kok Tuhannya umat Dia itu Islam di Allah. bawah-bawah? Tuhannya umat Islam di bawah-bawah. Goblok. Tuhannya umat Islam di Kau tuh ngomong bawah-bawah. kau di dalam cadar di apa tapi kok berkuar kamu kau goblok. Gimana Tuhannya kau tiga. Kau ngomong. Tuhannya tiga. Yang mana yang satu bang?
Tuhan Yesus goblok. Yesus. Ini yang dua pensiun. Bapak dengan Roh Kudus pensiun. Nggak dipakai Dia lagi. itulah putra, dialah Roh Kudus. Dialah Roh Bapa. Kudus Dia beda semua. beda. Yesus Dia beda semua dengan aku Roh tahu. Kudus. Dia Bapa, Yesus dia putra, beda. dia Roh Kudus goblok. Enggak Kau bisa, tahu enggak bisa. dia satu. Yesus Dia beda satu. dengan Bapak, Bapak beda dengan Yesus, Yesus Goblok beda dengan Roh kau. Kudus, Tritunggal, Roh Kudus dia beda itu dengan Bapa, Bapak. Enggak dia itu bisa. Putra, Anda yang menganggapnya satu, Goblok, tapi dia Bangor. tiga. Anda tiga, Anda Kalau ada kita Tuhannya tentang tiga. apa Yang kutanya Nih. engkau, si Muhammad dia masuk surga tidak sekarang? Nih, Jawab dulu. tiga nih. Si Muhammad masuk surga Tiga. atau tidak? Ini tiga ini Tuhan Tuhan. dia masuk sekarang, biar kau tahu. Tuhan ini tiga. Kok dibilang satu, Bang? Kau tahu. Tuhannya kok dibilang Tuhan? dibilang satu nih tiga ini, Bang. Bisa jawab aku. Nih, Kau tidak Bang. bisa jawab aku. Ini selesaikan dulu nih. Orang yang Tuhannya haji. tiga dibilang Goblok satu nih. Kau, longor kau. Ini Bang. Tuhannya tiga kok dibilang satu, Bang. Mana yang Goblok kau? Kau itu penipu. apa yang nipu? Anda tiga dibilang satu. Kau itu penipu umat. Udah aku bilang Tiga kau itu dibilang satu itu umat. penipu. Kau itu pembohong besar. Pembohong besar ini tiga dibilang satu itu pembohong. Itu pembohong besar. Kau tidak pandai Pembohong berdebat. itu tiga dibilang satu pembohong. Pembohong besar. Kau tidak pandai berdebat. Betang kau itu yang kau tanya tadi si Muhammad. Tiga ini. Masuk surga nggak sekarang? Tiga. Tidak. Tiga dibilang Kau satu itu jawab. penipu. Kutanya engkau. Tiga Tuhan dibilang satu Tuhan itu pembohong. Keyakinan kami. Keyakinan kami Tuhan Allah ada Tritunggal. Tuhan Yesus itu Tritunggal. Dia Allah, dia Bapa, dia Kudus, dia dan Putra. Kau tahu, bodoh. Di mana dalilnya? Di mana itu dalilnya Di mana tertulis dalilnya? Kau begitu? buka di Alkitab. Iya di mana? Kau buka lah bodoh di Matius, goblok. Di mana di Matius? Di mana? Ngapain? Aku tidak tahu pokoknya Tritunggal. Yang kutanyakan kau, Muhammad masuk surga enggak? Goblok. Awak kau. Di mana di Matius? Di mana di Matius? Satu dalam tiga di mana? Malu kau kan? Bodoh. Malu. Goblok. Ah, Goblok kau. di mana? Di mana abangku yang ganteng? Di mana? Si goblok. Longor kau. Mana kau? Kenapa saya pertahankan teman-teman? Dia ini pelatih bela diri katanya. Dia bilang tadi dan tujuh tapi tidak ada bukti, tidak ada karakter dan tujuh pada dirinya gitu. Kau itu pengaku. Sudah tampil di depan umum tidak pakai baju, bicara sama orang sambil makan, mulutnya hanya mengatakan goblok. Diapain Coba. tadi ini goblok? Longor kau. Nah, coba. Dia ngaku dan tujuh. Ini dari mana dan tujuh dari mana nih? Dari pos Pertanyaan kambing. kau tadi nggak kau jawab. Muhammad tuh Dan udah masuk surga tuh belum? dan tujuhnya goblok. dan tujuhnya dilantik dia dan tujuh Yang di lain pos yang kau cerita kambing. nggak kau jawab pertanyaanku. Kau goblok kau jawab dulu pertanyaanku. Dilantik di pos Muhammad masuk kambing. surga atau tidak? Itu. Goblok Dilantik kau. di pos kambing ini. Kan lari kau, nggak berani kau jawab. Jawab dulu aku. Dan tujuh kok begini karakternya ya. Karakter kau yang nggak berani bisa jawab. Kalau kita berdebat, kita harus jawab Gila. apa yang kita pertanyakan. Dilantik di pos Muhammad kambing masuk surga Bapak nggak? ini. Bos, Muhammad sudah masuk surga atau tidak? Allahu Akbar. Bos, Muhammad sudah masuk surga atau belum? Yesus juga nggak masuk surga kok. Siapa bilang dia Surga masuk dia. surga? Makanya aku tanya, Di mana? Muhammad udah masuk mana? surga atau belum? Mana dalilnya Yesus masuk surga? Mana dalilnya? Pada 40 hari itu hari kenaikan. Itu naik ke surga. Naik. Mana dalilnya? Ya, ke surga. Oh, nenek kiper. Udah ku jawab. Muhammad itu masuk surga tidak? Marah. Larikan dulu. Yesus itu naik ke langit bukan ke surga. Bahasanya Tuhan Yesus udah naik ke surga pada hari Nggak ada kenaikan. dalilnya. Itu terjemahan yang salah. Goblok. Kau yang salah, kau yang jawab salah. Gimana kau bilang salah? Goblok. Terjemahan salah itu. Naikkan kau. Yesus terangkat ke langit bukan ke surga, abangku yang Ini goblok, ganteng. goblok. Aku tunjukkan dalilnya boleh? Kutunjukkan dalilnya Yesus naik ke Gimana? langit bukan ke surga. Yang kutanya lu, Muhammad sekarang di mana? Di sisi Allah dia. Wala tahsabanna Di mana sih Allah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Al-Quran Di surah mana? Ali Imran Di ayat mana? 169. Sedangkan dia aja berdoa.
kepada Isa Al-Masih. Panas. Berilah pimpinan Panas kami, dia, kami panas. beri tempat yang tinggi. Panas. Itu tidak tahu di mana. Panas. Dia masuk kuburan, goblok. Panas. Untuk kau. Yesus itu tidak ada ke surga, bangku. Yesus itu ke langit. Kau, kami tidak. Kami orang yang apa? Kau. Apa? Berakal. Kristen orang berakal gitu. Ya, Hah? orang pintar. Kalau kau tuh Kalau- goblok, gampang dibunuh-bunuhin orang. Kalau kalian berakal, kenapa kalian menyembah manusia Yesus? Kok menyembah manusia Yesus? Dia itu Tuhan, Allah. Mana? Mana Itu dalilnya? Allah. Mana dalilnya kalau Yesus Kau Allah? Mana buka dalilnya? Alkitab. Alkitab Mana? kau buka borat. Di mana? Di mana? Di Bibelmu di mana? Aku tidak menguasai Alkitab, tapi aku percaya pada Yesus. Tahu? Berarti kau penipu berarti. Kau penipu, bodoh kau penipu. Kalau penipu kau susahkan orang. Kau Kau bilang penipu. Yesus itu adalah Allah. Mana dalilnya? Kau bilang di Bibel. Tidak ada di Bibel begitu. Jadi kalau ada, bertaruh kita. Kalau ada Boleh. buka di Bibel ke mana? Boleh. Kalau ada buka di Bibel di mana? Bertarung kita boleh. Saya Di mana ikat kita tangan. bertarung? Butuh. Hah? Saya ikat tangan. Oh, Saya dia ikat udah tangan. bertarung dengan saya. Kau bertarung dengan saya di CDP aja kau lari. Banyak cakap. Bertarung kita, saya ikat tangan begini. Udah banyak cakap kau lah. Hadapi saya di ring, saya ikat Kau tangan bohong begini. besar dengan si Kalau kau STP bisa aja, sentuh saya punya Kau muka, sanggup nggak melawan kau Sedis? saya cium jidatmu. Kalau kau bisa sentuh saya punya muka, saya ikat tangan begini. Kau nggak sanggup melawan. Aku memang orang awam. Oh, awam Aku gak bukan rupanya. biologi, aku bukan pendeta. Bukan pendeta aku bos. Tapi penipu. Nah, kau yang penipu. Penipu Kau besar. bilang tadi Yesus Oh, itu kau adalah sudah Allah, balik tidak ada kalau dalilnya. Alkitab. Berarti kau penipu. Goblok kau. Kau itu penipu. Bukamu aja nggak berani kau buka. Kalau kita Itu aja lagi. Takut. Biasanya kau berarti muka kau tuh jelek. Jangan kita Iyalah. berceramah tapi kita berapa masker. Tunjukkanlah jati diri kita bro. Biasanya Iyalah, inilah Bang. saya. Bukalah. Aku memang jelek. Kenapa rupanya? Ya bukalah kalau berani kau. Aku memang jelek, Bang. Aku itu Ya udah. abang ganteng. Berani Ganteng kau kali abangku ini. Agamamu aja bos ya. Ku ingatkan engkau, agamamu. Anda bisa Nanti praktekkan kalau- itu enggak? Hah? Abang bisa praktekkan enggak agamaku? Ya agamaku, aku percaya pada Tuhan Yesus. Ya kalau kau mau percaya dengan Muhammad silakan, itu urusan kau. Terus kalau begitu agamamu, kenapa agamamu Urusan menggunakan, kau. Jangan kenapa kau jadikan membawa agama nama orang lain, Tuhan? Quran. Jadi kalau di Kenapa sini bawa kau agama jadi saya kau. kalau begitu? Jadi kalau aku juga menjelekkan agamamu, ya diam aja kau apa? Enggak, Abang. Udah. Anda mengatakan agamaku. Udah, Bisa enggak kau aku. praktekkan itu? Ya Bisa aku kamu- percaya pada Tuhan Yesus bahwa dia itu juru selamat kami. Apa kau jawab? Terus aku kenapa percaya kau- bahwa Yesus adalah juru selamatku. Apa? Terus kenapa bawa Tuhan kami? Ya, kenapa kau bawa kau sebut nama Tuhan Yesus? Makanya aku benci, aku marah. Ya, justru karena kalian membawa Kau Tuhan aja bilang kami, kayak gitu. makanya. Jangan kau bawa Tuhan Yesus kayak gini. Diam aja Ya, kalau marah misalnya kau kan? ayo. Ya, marah, Diam marah, aja. marah. Ayo engkau. Marah kan? Giliran agamanya Marah bawa kalau Tuhan kau saya mau bikin boleh. begitu, tapi kau nggak bisa. Ku pecah kepala kau nanti. Kau sentuh kepalaku aja nggak bisa, bosku. Aku percaya kau Tuhan Yesus, dia juru selamat. Ya udah, jangan kau ikut kok mau agamamu ya. Kau mau muji si Muhammad, mau muji siapa? Urusan kau. Terus kenapa Tuhan saya dibawa-bawa di Bibel? Tidak ada di bawah di Bibel Tuhanmu. Anda Nggak menyebut pernah dibawa Allah di tadi. Bibel Tuhanmu. Anda tadi menyebut Siapa? Allah. Allah memang ayah. Bang Zuma kerap menunjukkan bahwa dalam teks-teks utama Perjanjian Baru yang mencatat peristiwa kenaikan Yesus, kata yang digunakan secara literal dalam bahasa Indonesia adalah langit, bukan surga. Contoh dalil utamanya meliputi Kisah Para Rasul 1 nomor 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan juga Kisah Para Rasul 1 nomor 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Jadi Bang Zuma mengkritisi penafsiran awam yang sering menyamakan langit dengan surga. Jika teks berkata naik ke langit dan tertutup awan, maka secara sains itu adalah wilayah atmosfer bumi, bukan dimensi gaib surga. Menurut beliau, dalil eksplisit di Alkitab seperti Kisah Para Rasul 1 nomor 11 secara letterlik menggunakan kata langit, Ouranos dalam teks Yunani yang bisa berarti langit fisik atau angkasa. Bang Zuma menggunakan dalil ini untuk mematahkan argumen bahwa Yesus langsung menuju surga teologi sekaligus menjadikannya jembatan. Argumen bahwa narasi Alkitab ini sebenarnya lebih sejalan dengan nubuat Islam tentang posisi Nabi Isa alaihi salam saat ini. Bukan Allah, kalian itu bodoh. Allah bukan Allah. Terus? Agama pertama itu Kristen. Tahu kau? Di mana? Dari mana sumbernya kata Allah? Lahir. Udahlah, nggak usah goblok dulu kau bicara kau. Dari mana kau ambil kata Allah itu? Emang kau Allah itu Islam? Dari mana ambil kata Allah itu? Kau tanya kau, Allah itu Islam? Dari mana kau ambil kata Allah itu, Bang? Dari bahasa Ibrani, Eloi. Eloi, jadi Allah. Udahlah, kau gak usah banyak cakap lah kau. Kau itu penipu. Kau bilang, ya itu urusan kau, kamu lah. Aduh, parah. Marah kau itu penakut. Tidak mau disentil agamanya, tapi Tuhannya umat Islam masuk di Bible. Di Bible, itu agama kami. Di Bible itu ya agama kami. Kenapa Tuhan saya? Al-Quran kau tuh bahas, Al-Quran kau tai. Al-Quran kau bahas dan di Alkitab tai. Alkitab lagi, kau bawa lagi Alkitab. Itu kan nama lain Al-Quran. Allah itu ada di Alkitab, dia apa? Saya tidak tahu, saya tidak ngerti masalah apa. Tapi aku percaya pada Tuhan Yesus. Makanya sadar agamamu itu mengambil istilah-istilah Islam. Makanya agamamu dibahas karena agamamu mengambil istilah-istilah Islam dari Quran, diambil masuk ke Biblemu. Begitu. Saya sangat sayangkan dia ngaku insan karateka dan 7 lagi. Kok begini? Ini aliran dari mana ini ya? Ya mudah-mudahan Porky bisa lihat orang ini. Menghina, menghujat, puas dia maki-maki orang. Ngaku dan 7 dari bela diri katanya. Mau pecahkan kepala, mau bunuh orang lah. Alah, sepaten kali. Untung baik kau ketemu saya, kau bisa sentuh muka saya, Bas. Wih. Sepaten kali kau rupanya. Yalah. Oh, itu gurumu. Gurumu itu bukan guru kami. Itu bukan guru kami itu. Itu cuman modal sedikit pengetahuan mengatasnamakan Islam. Bukan guru kami tuh. Itu guru kau itu, guru kau. Itu guru kau itu, Bang. Gak usah kau tunjukkan itu bukan jadi panutan kami. Itu juga tidak mengajarkan Al-Quran. Itu dia pendapat sendiri. Saya cuman penasaran aja, Abang ini dari aliran mana, Bang? Aliran mana Abang ini? Abang dari aliran mana aku tanya? Besar kali, ngamuk kali dia teman-teman. Marah kali dia, Bang. Sampai keringatan nih, keluar liurnya, wih. Ya Allah ya Karim. Sampai keringatan abang ini.
Abang keringatan kali abangku ini. Duh. Parah kali bah, marah-marahnya abang ini. Ada yang tahu orang ini aliran mana? Dari karate katanya dia tadi. Dan 6 dan 7. Dan 7. Udah bisa jalan di atas plafon ini. Dengan badan terbalik. Abang sehat bang ya. Salam karate dari saya junior. Saya junior, abang senior. Abang seniorku, salam hormat abangku. Saudara orang karateka yang mantap. Sangat disayangkan. Oke bang, abang istirahat dulu bang ya. Berobat besok abang ya, besok berobat. Berobat besok ya bang. Sampai keluar liurnya teman-teman. Ada parah bang ini. Ngeri kali bang, mukanya sampai segitu mah amat. Abang ini. Sampai liurnya, sampai di dada liurnya. Abang, sudahlah bang, udah bang, istirahat abang. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Abangnya, salam karateka OS, salam hormat. Salam hormat jadi dari junior OS. Udahlah bang, ada mah. Udahlah, udah. Udah bangku bang, istirahat. Abang istirahat. Salam karate, OS. Pelatih saya dan 7 itu nggak gitu orangnya. Guru-guru saya itu bijak, arif, adem. Ketika mereka berbicara dan menyikapi materi-materi beda agama, nggak gitu cara mereka. Itulah hebatnya di aliran kita. Bapak yang tadi alamak, betul-betul dia ingin memperlihatkan kesaktiannya. Sampai mau bunuh orang, pecahin kepala. Waduh abang. Kesaktiannya cuma sementara aja kesaktian abang itu. Ada masanya abangku. Halo, selamat malam saudara Antoni. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam saudara Aldo. Halo bang. Ya, selamat malam Bang Sungo. Siap. Dari gereja mana bang ini? Saya Protestan Bang. Protestan. Boleh buka kameranya bang? Silakan. Ya, saya sepintas saja Bang. Karena posisi saya di luar ini Bang. Ya, gimana? Kita mau diskusi Gelap kan bang? Bang. Silakan buka kameranya. Ya.
Ya, ini ada tema siapakah penghuni neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Ya, kalau menanggapi tema, izin ya Bang Suma, saya tutup kamera dulu Bang Suma karena saya lagi rokok. Minta maaf sebelumnya. Ya, Oke. kalau penghuni neraka Oke. itu bagi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap manusia. Di mana itu Kalau yang mau tertulis? percaya Yesus sudah pasti. Oke, kita buka ya. Iya. Izin Bang, saya lihat datanya dulu Bang. Oke, silakan. Di Roma 5 ayat 9. Itu satu ayat dulu yang saya harus tunjukkan ya. Karena memang banyak ayat sekali yang saya harus cari Bang. Jadi minta maaf satu ayat ini dulu. Ya, silakan. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu Bang. Itu kata siapa? Ya ini kan yang oleh darahnya siapa? Kan Yesus yang telah mati untuk menebus Iya. dosa kita Bang. Kata siapa gitu, Bang? Kata siapa itu? Kalau berbicara terkait dengan kata siapa, ya ini firman Tuhan Bang. Oh, Paulus itu Tuhan. Artinya begini, Paulus itu diurapi untuk memberitakan Injil Kristus Diurapi. terkait dengan keselamatan itu. Ya, pada saat Jadi dia yang mendapat memberi- penglihatan dari- Bang. Jadi Paulus ini yang memberikan jaminan keselamatan kepada Kristen gitu. Artinya dia Kirain rasul Yesus, yang Bang. diutus oleh dia rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu Bang, bersama dengan 11 murid lainnya. Yesus sendiri ada nggak memberitakan begitu? Bahwa selamat adalah ketika percaya kalau dia Yesus itu Tuhan. Ada nggak, Bang? Oh iya ada Bang. Tapi itu ya Gimana itu? kalau boleh izin Bang, coba dengan Dargon dulu, saya sambil cari ini ya, coba sapa Oke. Dargon dulu. Saya lihat ya. Oke, Saudara Izin ya, Dragon, Bang Zuma. selamat. Oke. Saudara Dragon, selamat malam. Wih, tembus 4M teman-teman, thank you. Luar biasa kawan-kawan ini. Luar biasa, Bang Bang. Suma, bagi dong Bang Suma, jangan pelit, bagi buat kita juga koin. Bukan koinnya itu, yang postingannya maksudku, Bang. Masya Allah. Konsep jaminan keselamatan yang instan dan mutlak mayoritas bersumber dari surat-surat Rasul Paulus. Paulus mengajarkan doktrin sola fide. Keselamatan hanya oleh iman, seperti dalam Roma 10 nomor 9 dan Efesus 2 nomor 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan asli usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat-ayat Paulus inilah lahir dogma Kristen modern bahwa siapapun yang percaya Yesus mati menebus dosa, otomatis mendapatkan jaminan masuk surga. Ada inkonsistensi mendasar di dalam Alkitab. Yesus menyuruh manusia beramal soleh dan taat hukum Taurat untuk selamat. Sedangkan Paulus membatalkan hukum Taurat dan mengandalkan iman semata. Bagi Bang Zuma, agama Kristen modern yang menawarkan jaminan keselamatan instan lewat penebusan dosa, pada hakikatnya adalah agama Paulus, bukan agama yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kesimpulannya, tokoh yang sebenarnya memberikan konsep jaminan keselamatan dalam teologi Kristen saat ini adalah Paulus, sementara Yesus sendiri mengajarkan bahwa keselamatan harus diusahakan melalui ketaatan total pada perintah-perintah Allah, yang mana konsep Yesus ini dinilai jauh lebih selaras dengan ajaran Islam. Luar biasa. Halo Saudara Dragon, selamat malam, selamat berjumpa.
Apa kabar? Di mana posisi? Mau kemana? Dengan siapa? Di mana? Halo Bang. Selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Ya, saya Katolik di Jawa Oh, Barat. silakan. Silakan buka kameranya Bang. Kita diskusi. Silakan. Siap. Saudara Jackson, Kristen Abang. Halo. Saudara Nelson, sorry Nelson. Oh, iya. Kristen. Buka kamera Bang. Kita diskusi 3 lawan 1. Kristen sejati. Iya, sejati, ayo. Kristen sejati. Ais, mantap kali. Buka kamera, silakan. Iya bang, siap. Kenapa begitu mukanya? Oh, ini udah open cam ini. Jangan gitulah Bang. salah. Yang salah yang Jangan gitu. Jangan gitu. Jangan perbaiki. gitu. Oh, jangan Muka. gitu. Perbaiki. Iya, perbaiki. Oh, baik. Nah, gitu dong. Kan cakep toh. Ya, selamat malam. Malam. Coba. Iya, malam. Iya. Kita uji boleh Islam atau Kristen yang masuk neraka? Siap. Kalau masuk neraka nggak perlu diuji-uji. Kita uji, harus diuji tuh Bang. Kita kan belum kesana Jangan Bang. diuji kasihan. Ini kan bukan ujian. Kalau ujian itu harap tenang. Tidak, maksudnya berdasarkan 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15 itu. Apakah kami Islam atau Kristen yang akan dibakar dengan api neraka, kan gitu Bang. Boleh? Nah, tanya dulu ini neraka versi agama mana dulu? Kalau neraka versi agama Muslim ya kita nggak tahu. Neraka itu sama semua Bang, tempat orang dibakar. Oh iya. Seperti jagung lah ya dibakar ya. Iya, betul. Nah, di dalam kitab saudara di 1 Korintus dijelaskan 1 Korintus 3. Tadi saya sudah membahas ini bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari Tuhan, di mana semua pekerjaan itu akan diuji dengan api. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita ini nanti di dunia ini akan diuji dengan api, lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, berarti kita di neraka. Kita ambil satu contoh. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66 nomor 15 dan seterusnya, di mana Tuhan akan datang membakar api pemakan babi. Gimana itu Bang? Pemakan babi ternyata dibakar api oleh Tuhan. Gimana itu menurut terserah abangnya? Tuhan. Hai, basola. Terserah Tuhan kan yang mau bakar. Bahaya. Siapa pembuat kejahatan itulah ya akan dibakar. Jadi itu makan terserah babi. Tuhan. Betul nggak? Makan babi dibakar api, gimana itu Bang? Gimana itu? Itu konteksnya, lihat konteksnya. Iya, silakan Anda baca konteksnya, silakan. Boleh, silakan Anda baca konteksnya saya Dulu. Silakan. Ya, jadi menurut pandangan dari pemahaman Bang Suma apa? Ya itu kan diuji tuh berdasarkan 1 Korintus 3. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di hari Tuhan itu akan dinampakkan dan akan diuji dengan api. Nah, pekerjaan yang pertama makan babi. Di Kristen kan makan babi, di Islam tidak. Ternyata pekerjaan makan babi itu akan dibakar api oleh Tuhan.
Bang Suma, Bang Suma salah paham. Bukan begitu artinya. Oh, coba dibaca. Coba Bang, dibaca Bang. Dibaca. Maksudnya itu, konteks itu adalah dalam dunia ini, ketika kita selama masih ada dalam dunia, apa saja yang kita kerjakan, jika itu menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan, maka kita akan mendapat imbalannya. Kalau Nah, kita itu dia, menyenangkan Bang. hati Tuhan, berarti kita surganya. Makan Begitu, babi itu Bang. menyenangkan Bangku hati yang Tuhan nggak? ganteng. Makan babi itu Kan itu menyenangkan kan hati persoalan Tuhan. makan. Ya iya. Itu kan Makan persoalan babi itu makan. menyenangkan Masa gini, Tuhan atau gini, maksudnya kok Tuhan permasalahkan babi, kan itu kan ciptaannya. nanti Iya kan? protes begitu aja Bang. Iya kan? Iya, protes aja sama Iya Tuhan kan? nanti gitu. Maksudnya kan. Iya. Itu kan Protes aja ciptaan nanti dia. Tuhan. Nah, Pas Anda mau dibakar api, Iya. protes sama Tuhan. Kenapa kau ciptakan babi? Kan gitu Bang. enggak, maksud saya yang masuk neraka itu adalah pembuat kejahatan. Iya, termasuk yang mengajarkan Yang makan tidak babi itu kan bertobat. pembuat kejahatan. Itu pembuat Izin kejahatan. Bang Jadi Suma. perbuatan kejahatan. Izin ya Bang Suma, saya harus jawab karena saya ini masih hutang sama Bang Suma terkait dengan Oke, keselamatan silakan. tadi. Ya. Silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klop ya. Di Roma juga tadi saya sudah sampaikan bahwa surga, Jadi yang percaya yang Yesus percaya tidak kepada binasa. Yesus tidak binasa, memperoleh hidup Oke. yang kekal. Iya. Yesus Kemudian mengatakan sabar. Saya lanjut lagi dulu Bang, supaya abang langsung ini ya, terkait dengan babi ya, terkait dengan babi. Nah ini di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya yang 16. Itu Simon Petrus mendapat penglihatan. Dengar ya, saya baca ya. Demikian firman Tuhan berkata, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ini dari atas loh, penampakan dari atas ya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah ini artinya bahwa firman ini Allah sudah menampakkan menampakkan apa itu Bang? menunjuk penglihatan kepada Petrus bahwa segala jenis binatang itu tidak ada yang haram lagi, semua halal. Semua halal. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini sangat jelas ayat ini ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16. Jadi itu Berarti- penyampaian ini dalil. Berarti ada yang menjebak Anda supaya dibakar kalau begitu. Ada yang menjebak Anda dengan membuat surat itu supaya Anda dibakar neraka. Karena udah jelas-jelas di kitabnya Yahudi pemakan babi dibakar api. Lalu ada yang muncul di KPR 10 ngaku-ngaku Tuhan supaya kalian makan babi. Artinya kalian kemudian dijerat dengan babi supaya kalian masuk neraka.